Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mau mempresentasikan analisis kelistrikan pada apartemen 10 lantai plus basementnya. Perkenalkan, nama saya Gusita Wiratama, NPM 01 2024 1065547. Saya Valen Sambora, NPM 01 2024 1065549. Hubungan tegangan arus dan dasar hubungan tegangan dan arus listrik dijelaskan pada hukum Ohm. Georg Simon 1827 menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan beta potensial dan perbandingan terbalik dengan hambatannya. V sama dengan I kali R. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang digunakan atau dikonsumsi setiap detik. P sama dengan V kali I. Yang selanjutnya jenis rangkaian paralel. Jenis rangkaiannya yang paralel, sorry. Pertama, keandalan tinggi. Itu gangguan di satu lantai tidak memengaruhi lantai lain. Jika terjadi konsleting di lantai 5, lantai lain tetap normal. Yang kedua, tegangan tetap sama. Setiap unit apartemen menerima input tegangan 220 volt yang stabil, tidak terdistribusi menurun seperti seri. Yang ketiga, keamanan proteksi cabang. Setiap lantai unit diproteksi bertingkat menggunakan MCB mandiri sesuai standar UIL. Hubungan arus listrik MCB dan kabel. Kebutuhan arus listrik menjadi dasar seluruh perencanaan elektrikal gedung. Karena besarnya arus menentukan spesifikasi MCB dan penambang kabel yang dipasang. Penentuan MCB arus operasional puncak menjadi acuan pemeliharaan rating MCB agar tidak mudah trip saat pemakaian normal namun tetap aman melindungi sirkuit dari beban lebih atau overload. Pemilihan kabel wajib dipasang dengan batas kapasitas hantar arus atau KHA di atas rating MCB. Hal krusial untuk mencegah pemanasan berlebih atau overheat pada shaft vertikal gedung. Selanjutnya ada hubungan hambatan dan rugi daya. Resistansi kabel adalah penyebab utama terjadinya disipasi energi berupa kehilangan daya dan jatuh tegangan. Rumusnya P rugi sama dengan I kuadrat kali R. Jatuh tegangan pada sirkuit tembaga harus dikontrol ketat agar peralatan di lantai teratas lantai 10 tetap mendapat suplai tegangan memadai. Yang pertama, makin jauh jarak kabel, makin besar hambatan total. Dua, standar PLN membatasi jatuh tegangan maksimum 10% dari nominal. Yang terakhir, solusinya menggunakan penambang kabel tembaga murni berskala besar. Hambatan komponen versus gedung. Rangkaian komponen 1. Hambatan dirancang sengaja. 2. Ukuran sirkuit berskala mikro. 3. Bertujuan memanipulasi tegangan atau arus untuk operasional logika internal. Elektrikal gedung tinggi. 1. Hambatan bersifat parasitik tidak diinginkan. 2. Sirkuit dinamis berskala mikro vertikal. 3. Fokus menekan resistensi sekecil mungkin demi mencegah kebakaran dan drop voltase. Estimasi utilitas per kamar. Total 58 unit kamar, biaya 1.500 per kWh. Alat elektroniknya terdiri lampu LED berjumlah 4, daya unitnya 20 watt, durasi jam penggunaannya 12 jam, total daya wattnya 960 watt, biaya harian Rp1.440. Kulkas jumlah 1, daya unitnya 250 watt, durasinya 24 jam, total daya 6.000, biaya harian Rp9.000. AC setengah PK
1 watt, daya unitnya per 400 watt, durasi 8 jam, total dayanya 3.200 watt, biaya hariannya Rp4.800. Pompa setrika TV itu berjumlah 3, karena daya per unitnya variasi, durasinya juga bervariasi, total dayanya 1.075, daya hariannya Rp1.612. Vakum, laptop, dan lain-lain berjumlah 5, daya unitnya bervariasi, durasinya bervariasi, total dayanya 2.700 watt. Biaya hariannya Rp4.050. Total per unit dan per harinya, total dayanya 19.000 watt. Biaya hariannya totalnya Rp29.000. Total biaya 8 unit per bulannya Rp52 juta. Estimasi utilitas umum, basement, lobby, laundry, dan kafe. Ruang basement, alat elektronik terpasang lampu LED berjumlah 22, exhaust-nya 4, lift-nya 2, daya per unitnya variasi, durasi 24 jam, total dayanya 322.000. Biaya hariannya 483.000. Lobby, lampu LED-nya 60 unit, AC sentralnya 2, lift-nya 2, daya unitnya variasi, durasinya 24 jam, total dayanya 551.000, biaya hariannya 827.000. Laundry, mesin cucinya 3, setrikanya 2, daya unitnya variasi, durasinya 12 jam, total dayanya 56.000, biaya hariannya 84.000. Kafe, AC sentral, espresso, dan lain-lain. Daya unitnya variasi, durasinya bervariasi juga, total dayanya 197.000, biaya hariannya 311.000. Total utilitas umumnya, total dayanya 1.127 watt, biaya hariannya Rp1.700.000. Biaya umum per bulan 51 juta. Total biaya apartemen per bulan 100.200.000. Selanjutnya ada denah dan pembagian lantai. Pembagian zonasi arsitektural apartemen 10 lantai plus basement. Yang pertama basement. Luasnya 540 meter persegi di ukuran 30 kali 18 meter, menampung parkiran mobil, motor, dan pompa transfer utama. Yang kedua ada lantai G atau lobby, luasnya 320 meter persegi, ukurannya 32 kali 10 meter, meliputi area resepsionis, publik, kafe, laundry, dan 4 unit kamar. Dan yang terakhir lantai 2 sampai 10, luasnya 320 meter persegi per lantai, menampung tipe hunian modular sebanyak 6 unit apartemen per lantai. Analisis tampak dan potongan. Potongan melintang menjelaskan tata letak vertikal modular antar unit, struktural balkon kaca, serta akses shaft kabel dari sub panel setiap lantai. Tinggi tipikal per lantai disepakati sebesar 3,2 meter untuk sirkulasi udaranya yang optimal. Potongan memanjang memvisualisasikan koridor panjang tengah, tangga darurat, sistem lift penumpang, serta ram masuk basement kendaraan. Memisahkan jalur utilitas basah atau plumbing dan shaft sirkuit listrik kering.
Selanjutnya ada diagram sistem map gedung. Integrasi utilitas mekanikal, elektrikal, dan plumbing pada gedung vertikal. Yang pertama, sistem listrik dan data. Gardu listrik utama dan subsiaf panel pembagi harus disiap instalasi kering. Yang kedua ada sistem air bersih dan panas. Roof tank distribusi gravitasi dan tangki penampung basement. Dan yang terakhir sistem HVAC dan bakaran, pompa hidran, detektor asap, dan sistem chiller central rooftop. MCB dan hambatan unit per kamar, total daya terpasang per unit kamar 4.800 watt pada tegangan sirkuit 1 fase 220 volt. 1 menentukan arus nominal I sama dengan P per V sama dengan 4.805 per 220 sama dengan 21,841 ampere. 2 faktor safety 1,2 dan hambatan I safety sama dengan 26,209 A per R sama dengan 8,39 ohm. Standarisasi proteksi berdasarkan perhitungan arus nominal 21,884 ampere. Dipasang MCB berkapasitas 25 ampere sedangkan 32 ampere untuk mengamankan satu unit kamar dari risiko arus pendek. Selanjutnya MCB dan hambatan area publik. Beban total utilitas umum di luar unit kamar 53.090 W. Yang pertama arus nominal I sama dengan 53.090 per 220 sama dengan 241,318 ampere. Kedua arus safety dan hambatan paralel. Rumusnya I safety sama dengan 289,582 A per R sama dengan 0,760 ohm. Panel distribusi utama. Untuk mengalirkan arus safety yang sangat besar, direkomendasikan pemasangan MCCB 300 A pada panel distribusi utama area publik. Kesimpulan studi kelistrikan, daya dan finansial. 1. Daya total apartemen 1.147 watt per hari. 2. Biaya bulanan kamar 52.030.000 rupiah. 3. Biaya bulanan area umum 51.200.000 rupiah. 4. Biaya operasional bulanan tetap total 100.238.000 rupiah. Proteksi dan hambatan. 1. Arus safety kamar 26,209 ampere dengan resistansi 8,394 ohm. Arus safety area umum 289,582 ampere dengan resistansi 0,760 ohm. Selanjutnya kita masuk di teori potensial listrik. Potensial listrik merupakan energi listrik persatuan muatan pada suatu titik di dalam medan listrik statis. Rumusnya V sama dengan K kali Q per R. P sama dengan potensi listrik, Q sama dengan muatan listrik, R sama dengan jarak dari muatan. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran muatan listrik atau arus konstanta yang mengalir melewati suatu penambang konduktor untuk melakukan suatu usaha. Tiga komponen utama sirkuit yaitu 1. Sumber energi, baterai, genset darurat atau gardu PLN. 2. Penghantar, kabel tembaga penghubung aliran. 3. Lampu penerangan, kompresor AC, pompa air. Selanjutnya rangkaian listrik, yaitu ada seri dan paralel. Rangkaian seri, alat-alat listrik disusun secara berurutan dalam satu jalur aliran tanpa cabang. Yaitu yang pertama, jika salah satu lampu padam, sirkuit terputus total. Yang kedua, terjadi drop tegangan beruntun di setiap beban. Untuk yang rangkaian paralel, alat-alat listrik dihubungkan pada
cabang kabel yang berbeda secara sejajar. Yang pertama, setiap cabang bekerja mandiri secara independen. Yang kedua, sangat ideal diaplikasikan pada instalasi gedung. Pengertian magnet, magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan inheren untuk menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Satu, dibuat dari bahan ferromagnetik seperti besi atau baja. Tiga, memiliki medan magnet eksternal yang tidak kasat mata. Tiga, selalu memiliki dua kutub magnetik yang berlawanan. Sifat-sifat magnet yang pertama, dua kutub. Magnet selalu memiliki kutub utara dan kutub selatan, tidak pernah berupa monopolis. Yang kedua, kutub sejenis. Traksi kutub magnet yang senama akan menimbulkan gaya tolak-menolak. Yang terakhir, kutub berbeda. Interaksi kutub magnet yang tidak senama akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Penerapan praktis magnet, kemampuan elektromagnetik magnet diintegrasikan dalam berbagai utilitas perkotaan. Satu, kompas, penunjuk arah mata angin memanfaatkan medan magnet bumi. Kedua, motor listrik, memutar blower ventilasi udara dan mesin pompa sirkulasi gedung. Tiga, generator darurat, memutar lilitan tembaga dalam medan magnet untuk memicu arus cadangan. Selanjutnya, teori energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang bersumber dari sumber daya alam lestari yang dapat diperbarui serta ramah terhadap lingkungan. Karakteristik utama yang pertama, tidak menghasilkan emisi karbon berbahaya. Yang kedua, persediaan melimpah dan tidak akan pernah habis. Dan yang terakhir, cocok diintegrasikan pada arsitektur bangunan masa depan atau disebut green building. Jenis-jenis energi terbarukan. Yang pertama ada energi matahari, memanfaatkan sel fotovoltaik atau panel surya rooftop untuk merubah foton surya menjadi arus listrik mandiri. Dua, energi angin, memanfaatkan kincir angin skala mikro untuk memutar generator pembangkit daya sirkuit sekunder. Ketiga, energi angin, memanfaatkan aliran debit air jatuh untuk memutar turbin mini menghasilkan arus listrik dinamis. Selanjutnya, kesimpulan teori fisika ini yang pertama, kelistrikan dinamis. Pemahaman mendalam tentang beda potensial resistansi pengantar serta penentuan MCB sangat penting dalam mendesain sistem kelistrikan gedung bertingkat yang efisien. Rangkaian paralel terbukti sebagai solusi terbaik untuk instalasi perumahan. Magnet dan energi terbarukan, kemampuan elektromagnetik magnet melandasi cara kerja trafo, dinamo, dan generator. Integrasi energi terbarukan lokal seperti solar panel merupakan langkah mitigasi krisis daya listrik global di masa depan. Latihan pertanyaan. Pertanyaan satu, apa yang dimaksud dengan listrik statis? A. Listrik yang mengalir konstan melalui kabel konduktor. B. Listrik yang terjadi akibat akumulasi muatan pada benda. C. Listrik yang dibangkitkan oleh perputaran magnet. Jawabannya B. Listrik yang terjadi akibat akumulasi muatan pada benda. Karena benda berbeda dengan listrik dinamis yang mengalir melalui kabel tembaga. Listrik statis bersifat menetap sementara karena ketidakseimbangan muatan listrik pada permukaan benda. Untuk soal pertanyaan nomor 2, energi terbarukan yang dihasilkan dari pemanfaat hembusan angin disebut A. Energi geotermal bumi, B. Energi biomasa organik, C. Energi angin. Untuk jawabannya yang C, energi angin. Energi kinetik hembusan angin dimanfaatkan untuk memutar bila turbin Bayu yang menggerakkan rotor generator untuk menghasilkan arus listrik AC. Pertanyaan ketiga, apa yang memicu gaya tarik menarik kuat antara dua ujung kutub magnet? A. Gaya tarik gravitasi bumi. B. Gaya elektrostatik muatan listrik. C. Gaya magnet antar kutub yang berbeda jenis.
Jawabannya C, gaya magnet antar kutub yang berbeda jenis. Karena gaya magnetik tarik-menarik terjadi apabila dua ujung kutubnya tidak sejenis diletakkan saling berdekatan. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, bagaimana interaksi gaya listrik antara dua muatan sejenis bermuatan positif? A. Saling menarik mendekat. B. Saling menolak menjauh. C. Nilai gaya interaksinya menjadi nol. Jawabannya yang B, karena hukum Coulomb menyatakan dua buah muatan yang sejenis positif-positif atau negatif-negatif yang menghasilkan gaya tolak-menolak yang sebanding dengan besaran muatan. Pertanyaan kelima, bagaimana sifat aliran arus listrik pada rangkaian paralel? A. Besaran arus bernilai sama besar di setiap cabang. B. Arus terbagi di setiap cabang beban. C. Listrik padam jika suatu cabang dilepas. Jawabannya B. Arus terbagi di setiap cabang beban. Karena berdasarkan hukum Kirchhoff 1, jumlah arus total yang memasuki percabangan paralel bernilai sama dengan jumlah total arus yang terbagi mengalir melewati setiap cabang beban. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau salah untuk pembuatan PPT ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.